Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Sederhana. Pada kali ini saya akan membuat bolu marmer cake tape ketan putih yang cara buatnya sangat simpel dan bahannya ekonomis banget. Di sini saya menggunakan hanya 4 telur saja dan loyang yang digunakan ukuran 28 x 7 cm, tapi hasilnya full mengembang. Di sini cocok sekali disajikan di saat kumpul-kumpul keluarga untuk teman ngopi atau teman ngeteh, dan bisa dijadikan juga untuk ide jualan teman-teman di rumah ya. Nah, ini pokoknya rasanya enak banget. Ada rasa-rasa asam sedikit, manis, legit, serta empuk dan lembut, serta tidak seret sama sekali di tenggorokan. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah ukuran sedang seperti ini, lalu masukkan 4 butir telur ukuran sedang, lalu masukkan 200 gram gula pasir. Bila ingin manis bisa ditambah 100 gram lagi ya. Lalu tambahkan vanili secukupnya dan SP secukupnya. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang sedang saja, jangan menggunakan yang paling tinggi ya teman-teman. Alasan tidak menggunakan kecepatan yang paling tinggi karena saya sering bolak-balik, mixer saya sering rusak karena saya kalau membuat bolu langsung dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi ya. Nah, jadi untuk kali ini saya menggunakan dengan kecepatan yang sedang saja. Kemudian kita masukkan tape ketan putih yang sudah saya haluskan. Di sini tidak terlalu halus, asal halus saja ya. Kalau teman-teman mau memblendernya bisa di blender dulu ya teman-teman. Di sini seberat 485 gram. Karena ini saya ukur dengan timbangan dengan air tapenya, jadi berat ya teman-teman. Dan untuk konsistensi kekentalannya tidak terlalu mengembang ya teman-teman. Di sini cukup berwarna putih kepucatan saja. Dan kita mixer terus hingga benar-benar tercampur merata dengan kecepatan sedang seperti di awal tadi ya. Jadi untuk pembuatan bolu tape ini sebenarnya kita tidak perlu capek-capek untuk mengocok telur sampai terlalu mengembang ya. Cukup sedang-sedang saja. Kalau sudah tercampur merata, kita akan matikan mixernya sejenak. Lalu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan munjung. Lalu kita akan tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita akan mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah saja ya. Yang penting adonan asal tercampur rata saja. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita matikan mixernya sejenak. Lalu kita akan tambahkan tepung terigu yang sudah diayak sebelumnya. Untuk penuangan tepungnya secara bertahap ya teman-teman. Dan disatukan dengan penuangan minyak goreng secara bertahap juga. Untuk penggunaan tepung terigunya sebanyak 530 gram dan untuk minyak gorengnya sebanyak 100 ml. Bagi teman-teman yang tidak suka dengan minyak goreng bisa diganti dengan margarin yang dicairkan terlebih dahulu ya. Dan untuk penuangan terigu dan minyak gorengnya dituang secara bertahap seperti yang ada di video. Nah, ini salah satu trik agar bolu tape tidak mudah bantat. Jadi, untuk penuangan tepung terigu dan minyak goreng atau margarin cairnya itu dituang secara bertahap seperti ini sambil diaduk-aduk dengan mixer dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah saja. Kalau dirasa kurang tercampur, sebaiknya kita matikan mixernya terlebih dahulu. Kita akan sisir pinggirannya, kita akan aduk balik dengan spatula seperti ini biar benar-benar semua adonan tercampur merata. Kalau dirasa sudah tercampur rata, sebaiknya kita akan menuang kembali tepung terigu yang sisa tadi ya secara bertahap juga. Lalu dimixer kembali hingga tercampur rata dan lakukan hingga semua sisa tepungnya habis. Kalau sudah selesai semua atau benar-benar tercampur merata, sebaiknya kita matikan mixernya dan kita lepaskan baling-baling mixernya. Lalu kita tekan-tekan seperti ini biar adonannya turun.
Untuk memastikan semua adonan benar-benar tercampur merata, sebaiknya kita sisir pinggirannya dengan spatula seperti ini. Lalu kita aduk balik seperti ini biar benar-benar adonan tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kita akan membuat motif marmernya. Kita ambil sebagian adonan terlebih dahulu, kita membuatnya secara bertahap ya. Lalu kita beri pasta coklat secukupnya. Untuk teman-teman yang tidak punya pasta, bisa menggunakan dengan coklat bubuk. Aduk-aduk hingga benar-benar tercampur pasta coklatnya. Kalau dirasa sudah tercampur semuanya, sebaiknya kita siapkan loyang baking pan ukuran 28 x 7 cm yang sebelumnya sudah diolesi dengan Carlo. Untuk teman-teman yang tidak punya Carlo, bisa menggunakan dengan margarin saja ya. Lalu kita letakkan untuk pembuatan motifnya. Untuk motif yang pertama yaitu untuk adonan yang berwarna putih, 1 centong sayur tidak penuh. Dan yang kedua 1 sendok makan untuk warna coklat dan tidak terlalu penuh juga. Untuk yang berikutnya 1 centong sayur tidak penuh juga. Dan yang berikutnya juga untuk warna yang coklat 1 sendok makan tidak terlalu penuh juga ya. Nah, jadi seperti itu selang-seling ya teman-teman. Agar ukurannya sama rata, kita menggunakan adonan yang warna putih dan coklat sama-sama 1 sendok makan seperti yang ada di video ya. Nah, jadi untuk penuangan atau peletakan adonan putih dan adonan coklat, teman-teman bisa lihat sendiri yang ada di video. Untuk peletakan, tetap di satu titik saja, jangan menggeser, biar saja adonannya menggeser sendiri ya. Dan itu jangan takut, nanti adonan akan menyatu sendiri. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Dirasa sudah selesai, kita hentak-hentakan sebentar agar gelembung udara di bawah adonan keluar. Nah, jadi seperti ini saja. Kemudian kita siapkan oven. Di sini saya menggunakan oven tangkring yang sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan bolu yang akan kita panggang. Panggang bolunya selama 45 hingga 50 menit. Dirasa sudah 45 menit, kita akan buka ovennya. Kita akan lihat bolunya. Kita keluarkan dari ovennya. Ini bolunya sudah matang. Selagi bolunya masih panas, segeralah kita keluarkan dari loyangnya. Untuk mempermudah mengeluarkannya, sebaiknya kita sisir pinggirannya dengan spatula. Lalu kita akan hentak-hentakan seperti ini. Kalau sudah, kita akan balik. Kita keluarkan bolu dari loyangnya. Wow, hasilnya mantap. Tidak ada yang gosong sama sekali ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, hasilnya cantik banget. Dan kelihatan benar-benar mengembang banget ya. Ini terlihat jumbo. 4 telur dengan loyang ukuran 28 x 7 cm. Benar-benar ekonomis banget. Ini perlu dicoba ya teman-teman.
serta dari bahan tape yang sisa dari lebaran kemarin ya. Saya buat bolu seperti ini, sungguh menarik dan bikin nagih. Nah, bagi teman-teman yang punya sisa tape, sisa sajian di hari lebaran kemarin, jangan dibuang ya. Kita bikin bolu tape seperti ini. Ini benar-benar empuk, lembut, dan tidak seret sama sekali di tenggorokan. Pokoknya teman-teman wajib coba, ini resep anti gagal banget. Nah, bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.